Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso dalam live sharing menulis. Nah, kali ini seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan live kali ini, saya memberi kesempatan teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya dahulu melalui kolom komentar. Nanti saya akan jawab teman-temannya. Jadi setelah saya jawab pertanyaan teman-teman, baru saya segera membawakan materi live untuk malam ini. Akan tetapi jika nanti di tengah-tengah live teman-teman ada yang ditanyakan, baik itu terkait dengan pembahasan live malam ini ataupun juga hal-hal yang di luar pembahasan live tapi masih terkait dengan dunia tulis menulis, teman-teman jangan ragu ya untuk menanyakan kepada saya gitu. Nanti di kolom komentar nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman tersebut secara langsung ya. Kemudian baru saya lanjutkan lagi pembahasan mengenai live yang saya bawakan gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah ragu kapan teman-teman ingin menanyakan, tanyakan saja ya apapun pertanyaan terkait dengan dunia tulis nulis. Saya akan coba segera jawab, dan kalau saya sudah jawab, teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan kembali gitu. Nanti saya akan coba jawab kembali. Dan apabila memang saya belum bisa memberikan jawaban yang tepat ataupun jawaban yang sesuai dengan keinginan teman-teman, saya akan simpan pertanyaan tersebut dan kemudian saya akan cari informasinya pada live hari berikutnya saya akan jawab. Dan kalau perlu, kalau pertanyaan itu memang pertanyaan yang perlu dijelaskan dengan jawaban yang panjang, saya bisa menjelaskannya lewat video. Jadi saya akan upload video tersebut sehingga selain di live juga akan saya sampaikan di video. Makanya teman-teman yang belum follow akun saya bisa langsung follow akun saya ya, sehingga apabila ada yang ingin tanyakan, kemudian mungkin teman-teman besok tidak bisa mengikuti live saya karena ada kegiatan tertentu, kegiatan yang lain ya. Kalau teman-teman sudah follow akun saya, ketika saya upload video mengenai jawaban tersebut, insya Allah akan masuk ke beranda teman-teman ya, masuk sehingga teman-teman bisa melihat video jawaban saya tersebut gitu. Selamat bergabung Kak Bahrudin ya, Kak Raihan juga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ya seperti janji saya ya. Kemarin kan minggu lalu saya dikomplain ada petik ya ditanyakan lah Pak jawab ini dong dibahas kok tulisan lain selain buku atau novel gitu. Ya memang kebetulan minggu lalu saya banyak membahas mengenai novel ya dan juga mengenai buku non fiksi gitu. Saya tidak begitu membahas mengenai teknik-teknik menulis ataupun tips-tips penulis, tapi lebih kepada teknik dan tips yang spesifik untuk novel waktu itu ya. Kan novel sendiri kan banyak genre ya teman-teman ya, genre besar aja ada 5 gitu, itu pun saya kemarin jelaskan satu persatu. Nah, karena permintaan tersebut makanya minggu ini saya usahakan untuk saya tidak membahas buku, akan tapi dunia tulis menulis yang lain ya. Kalau kemarin hari Minggu kita bahas mengenai cerita pendek ya. Kemudian kemarin kita bahas mengenai topik bagaimana mengangkat sebuah novel menjadi sebuah film. Di sini kan kita diperlukan penulisan skenario ya. Kita bahas mengenai hal-hal terkait dengan penulisan skenario. Kemudian untuk berikutnya, nah kali ini kita akan bahas hal yang lain selain buku ya teman-teman ya. Tetap dunia tulis menulis, akan tetapi tulis menulisnya itu bukan mengenai buku ataupun bukan mengenai novel. Tapi kalau kita kemarin bahas cerpen, kita kemarin bahas menulis skenario, nah sekarang kita bahas mengenai menulis laporan ya. Laporan itu banyak sih teman-temannya, artinya apakah laporan teman-teman di kampus, dalam ini buat paper atau buat makalah ya, ataupun juga laporan misalnya teman-teman di sekolah ya, diminta membuat laporan misalnya laporan teman-teman jadi pengurus OSIS, membuat laporan kegiatan OSIS, itu juga laporan ya. Nah, makanya saya spesifik kali ini akan membahas mengenai laporan, pembuatan penulisan laporan, tetapi penulisan laporan di kantor nih. Ini fokus ke teman-teman yang bekerja di kantor ya, yang sebagai karyawan gitu. Jadi mungkin kemarin-kemarin teman-teman kurang ada yang merasa, mungkin yang kemarin komplain kenapa saya minggu lalu banyak membahas buku atau novel, yang mereka adalah termasuk karyawan ya, seperti saya juga gitu. Jadi mereka ingin penjelasan ataupun pembahasan yang aplikatif yang paling dekat dengan dunia mereka gitu. Kalau menulis buku, menulis novel mungkin mereka baru belajar ya, teman-teman mungkin juga baru belajar, tapi juga ataupun bahkan belum ya, baru menulis cerpen misalnya. Nah, makanya saya akan bahas yang dunia dekat dengan teman-teman yang saat ini bekerja ya di perusahaan ya. Dalam hal ini adalah cara membuat laporan gitu ya. Karena ya memang teman-teman bertanya sih, oke lah kalau buat buku, buat novel kita perlu kita perlu
sebuah metode penulisan, cara penulisan, tips-tips penulisan, dan hal-hal terkait penulisan, karena memang terkesan menulis buku atau novel itu adalah sesuatu yang complicated ya, sesuatu yang ini gitu, apa sesuatu yang besar sehingga harus dibahas secara khusus gitu. Tapi kalau menulis laporan kantor, apa perlu sih dibahas? Bahkan dalam live yang hanya 1 jam seperempat ini aja, apa perlu kita bahas gitu kan? Ya, toh laporan itu kan ya biasa aja kita melakukan sesuatu apa di kantor, kemudian kita laporkan ke atasan kita gitu. Apakah itu laporan mingguan? Ya laporan mingguan ya kita cuma paling membuat laporan hari ke hari gitu kan. Setiap hari ini ngapain, hari ini ngapain, hari ini ngapain gitu. Atau kalau misalnya laporan bulanan ya sama, paling kegiatan 1 bulan itu apa aja, kemudian hasilnya apa, resultnya apa gitu. Sarannya, rekomendasinya apa gitu. Eh, Pencapaiannya seperti apa. Kalau ini adalah laporan bulanan yang kalau saya kan sebagai marketing setiap bulan pasti laporan apa meeting ya dengan direksi gitu. Jadi ya saya harus melaporkan apa yang terjadi selama bulan tersebut gitu. Atau kan misalnya laporan pelaksanaan event ya, saya paling cuma sekedar membuat eh, eventnya ininya apa namanya tujuannya apa, dilakukan di mana, kegiatannya tanggal berapa, kemudian eventnya terlaksana seperti apa, hasilnya seperti apa, penonton yang datang berapa banyak. Kalau itu misalnya suatu lomba, misalnya lomba modern dancing ataupun misalnya lomba eh, model apa lomba apa namanya foto model. Nah, itu berapa pesertanya. Dan kalau misalnya itu terkait dengan pembelian produk ya berapa penjualan dari produk tersebut selama masa event gitu. Nah, itu kan simple ya. Maksudnya ngapain sih dibahas membuat laporan di kantor itu sampai ya dibahas sebagai satu materi live lah ya. Ya, ya, ya bisa jadi seperti itu teman. Seringkali kan perusahaan sudah punya ini ya format ya. Jadi kalau untuk laporan mingguan seperti apa formatnya? Kalau saya di kantor juga laporan bulanan meeting dengan direksi ya. Laporan bulannya udah jelas itu. Misalnya pencapaian untuk produk yang saya pegang itu bulan ini berapa, kemudian eh, apa namanya produksinya berapa, miss produksinya berapa, kemudian penjualan berapa, kebanyakan di toko modern atau di toko tradisional itu sudah ada format gitu kan. Atau misalnya kalau laporan event udah jelas, misalnya di mana dilakukannya, kemudian ya udah jelas lah semuanya sampai pelaksanaannya seperti apa dan hasilnya seperti apa gitu. Akan tetapi ternyata karena saya tertantang nih minggu ini membuat materi live yang bukan membahas buku atau novel seperti saran teman-teman ada ya beberapa teman yang minggu lalu menyarankan saya untuk membahas tulisan selain tulisan buku atau novel ya saya mencoba mencari materi apa yang bisa saya bahas dan ternyata ketika saya berpikir perlukah laporan di kantor itu dibuat suatu pembahasan khusus di live setelah saya pelajari ternyata perlu juga teman-teman ya. Artinya format yang di kantor itu kan ya sekedar format gitu. Kalau saya laporan mingguan dari tim saya ke saya itu ya saya udah ada tabelnya kan, tabel yang dia tinggal isi aja gitu. Kegiatannya apa, kemudian eh, hasilnya apa, kemudian pending masalah pendingnya apa dan apa yang akan dilakukan minggu ini gitu. Itu udah ada tabelnya. Ataupun ya itu tadi kalau saya laporan bulanan ke direksi ya pasti juga sudah ada formatnya ya dalam bentuk PowerPoint gitu. Apalagi laporan tahunan ya, laporan kita dengan seluruh BOD, dengan pemegang apa, dengan komisaris, ya pasti laporannya sudah standar gitu. Akan tetapi walaupun laporan itu standar itu kan hanya sekedar format teman-teman ya. Artinya format itu bisa juga bisa kita sesuaikan dengan situasi gitu. Karena toh format itu adalah format ya, misalnya tabel, kemudian misalnya urutan penyajiannya apa, tapi kan tetap di dalamnya itu terdapat tulisan kan, terdapat kata-kata kan, terdapat ide-ide yang mau kita sampaikan gitu, terdapat informasi ataupun data yang akan kita sampaikan gitu. Dan hal itu bisa kita masukkan, kita bisa sesuaikan, bisa kita customize gitu sesuai dengan situasinya. Misalnya situasinya karakter bos kita seperti apa, itu berpengaruh kan. Ataupun laporan yang akan kita buat itu seperti apa, walaupun mungkin bentuk laporannya sama. Misalnya laporan event dengan laporan perkembangan produksi produk baru itu kan beda ya. Nah, walaupun mungkin secara tabelnya sama. Nah, itu bisa disesuaikan gitu. Makanya ya saya coba pelajari bagaimana teknik menulis laporan di kantor, walaupun sudah ada format baku dari kantor, nah ternyata ada hal-hal yang bisa kita bahas gitu ya, walaupun itu tergantung kantor teman-teman ya, bisa jadi yang kita bahas di sini mungkin banyak yang bisa diterapkan ataupun juga sebagian diterapkan, tapi setidaknya
ya saya coba memberikan insight atau wawasan. Selamat bergabung Kak Atar ya, Kak JK234. Kali ini kita akan membuat pembahasan mengenai pembuatan laporan di kantor ya. Jadi teman-teman kan pasti sering buat laporan di kantor lah. Teman-teman di posisi apapun, di departemen apapun, di divisi apapun, pasti sering buat laporan ya, apakah mingguan, bulanan, ataupun juga laporan yang sifatnya insidental, tergantung event. Nah itu ya kita akan bahas ya, pembahasan ringan ya. Ya mudah-mudahan ada yang bisa memberikan wawasan pada teman-teman gitu. Setidaknya ya teman-teman jadi tahu. Mungkin format laporan di kantor teman itu beda ternyata dengan di tempat lain gitu. Jadi ya kita bisa sharing sih. Nanti teman-teman bisa di kolom komentar juga bergabung Kak Jericho ya. Kak 10206S, Kak Cilok ya. Kali ini kita sedang membahas mengenai pembuatan bagaimana membuat laporan di kantor gitu. Jadi walaupun tadi kita membahas sering menulis itu kan luas ya teman-teman. Saya juga sering bahas bahwa salah satunya adalah menulis laporan di kantor. Itu adalah satu bentuk penulisan non fiksi gitu. Nah, makanya sekarang kita akan spesifik membahas bagaimana kita membuat laporan di kantor. Nah, ada secara umum langkah-langkah kita membuat laporan di kantor tuh mungkin sama ya teman-teman, nanti bisa cocokkan nggak dengan di kantor teman-teman gitu. Tapi setidaknya saya akan coba jelaskan mungkin dari versi saya bagaimana saya membuat laporan di kantor, dan juga mungkin ada opini-opini saya, pandangan-pandangan saya mengenai apa-apa yang bisa disesuaikan dari langkah-langkah tersebut sesuai dengan kondisi kantor masing-masing. Dan teman-teman boleh juga sih menambahkan. Selamat bergabung Kak Arandra ya. Nah, teman-teman saya lanjutkan, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar, oh kalau di kantor saya begini, bukan begini cara membuat laporannya. Itu bisa, nanti kita bisa bahas ya, kita bisa bahas di dalam live ini gitu. Sehingga live kita ini lebih hidup ya, ada interaksinya gitu teman-teman. Nah, sekarang langkah-langkah dalam membuat sebuah laporan secara umum, secara standar adalah yang pertama, kita identifikasi tujuan laporan kita gitu. Jadi ya, tujuan kita buat laporan itu apa gitu. Misalnya saya gitu ya, saya mengadakan suatu event besar gitu misalnya. Ya misalnya saya dulu waktu di sebuah perusahaan kosmetik, perawatan kecantikan, saya pernah mengadakan event lomba nasional foto model ya, bekerja sama dengan sebuah majalah remaja waktu itu. Nah, itu di eventnya itu adalah peserta mengumpulkan fotonya ke majalah tersebut, yang majalah tersebut juga sangat terkenal dengan kegiatan foto modelnya ya. Nah, kita membuat event sendiri. Nah, di situ, nah si peserta mengirimkan fotonya ke kita, nah kemudian baru maksudnya ke majalahnya, dan itu seleksi. Nanti setelah diseleksi diadakan proses seleksinya, ada 20 20 yang yang teratas, yang terbaik, 10 pria, 10 wanita itu diundang ke Jakarta untuk ada semacam audisinya, ada kegiatan untuk nanti ada proses grand final untuk foto model tersebut gitu ya, untuk lomba istilahnya tuh cover boy ya, cover boy, cover girl, itu seperti apa. Nah, kan event itu panjang ya teman-teman ya, dimulai dari dipasang iklannya di majalah tersebut mengenai event tersebut, cover boy, cover girl ya. Kemudian setelah itu baru pelaksanaan pengumpulan fotonya, dan setelah pengumpulan foto datang, kemudian kan dilaksanakan seleksi oleh tim dari majalah tersebut. Kalau saya sih sebagai pengamat aja ya, sebagai sebagai salah satu pendukung utama dari event tersebut ya, saya pengamat. Tapi nah setelah itu baru tadi diadakan puncak kegiatan di Jakarta, di sebuah mall waktu itu ya, di Jakarta. Nah, barulah nanti ada eventnya, ada kegiatannya, istilahnya tuh proses para peserta itu 20 diundang di Jakarta. Sebelum ke final ada beberapa kegiatan ya, kegiatan sosial dan juga kegiatan yang bersifat entertainment. Nah, intinya adalah mengangkat brand yang saya pegang waktu itu sebagai pendukung utama dari kegiatan tersebut gitu. Nah, kegiatan event tersebut ya kan saya harus jelaskan ya. Nah, makanya saya harus jelaskan nih identifikasi tujuannya apa. Nah, tujuan membuat laporan ini adalah saya ingin menyatakan, karena lomba cover girl, cover boy itu adalah pertama dilakukan oleh brand yang saya pegang waktu itu ya. Waktu itu kan saya sebagai brand manager ya sebuah produk remaja. Nah, saya mau identifikasikan bahwa tujuan laporan ini adalah menunjukkan bahwa event ini berhasil gitu. Walaupun ini event pertama, tapi berhasil. Yang pertama adalah dari sisi awareness ya, dari sisi pengenalan produk kita. Nah, karena kebetulan produk yang saya pegang itu produk yang baru di launching ya, sekitar 2 tahun, belum banyak orang yang tahu. Nah, dari pelaksanaan event tersebut orang jadi banyak yang tahu karena kita bekerjasama dengan majalah remaja terbesar waktu itu ya. Nah,
Saya tentukan tujuannya itu. Kemudian yang kedua adalah tentu kalau kita jualan kan UUD ya teman-teman ya, ujung-ujungnya duit ya. Nah, artinya dengan peningkatan pengenalan merek tersebut selama pelaksanaan event tersebut bagaimana penjualan produk kita gitu secara nasional, kemudian bagaimana yang melalui ada peningkatan penjualannya itu saya tentukan tujuan laporan dari pelaksanaan event itu ada dua ya. Pertama adalah bahwa event tersebut berhasil untuk mengangkat brand kita. Yang kedua adalah berhasil mengangkat penjualan pada saat berlangsung event. Nah itu saya tetapkan di pertama teman-temannya tujuan dari identifikasi tujuan laporan. Nah itu saya udah tetapkan itu di awal tegas di dalam bagian pendahuluan itu udah saya tulis itu gitu. Nah, kemudian baru saya kumpulkan data dan informasinya ya. Artinya kalau saya mau mengatakan bahwa brand kita lebih dikenal ya tentu kan eh, kita kan sering ini ya kita waktu itu kerjasama dengan biro riset ya dengan Asian Nielsen ya dari situ kan kita bisa dapat nih datanya oh misalnya ternyata dalam periode 2 bulan tersebut eh, secara brand awareness kita ada apa pengenalan produk merek kita itu ada kenaikan berapa persen kemudian secara penjualannya juga ada beberapa kenaikan nah itu saya beberapa informasi saya kumpulkan ya untuk membuat laporan pelaksanaan event tersebut gitu. Kemudian baru saya buat struktur laporannya ya. Struktur laporannya yang pertama tentu pendahuluan ya. Pendahuluan tadi sebetulnya termasuk identifikasi tujuan penulisan laporan itu. Jadi ya pendahuluan apa tujuan dari dibuat laporan ini, terus juga apa itu adalah terkait dengan tujuan dilakukannya event tersebut ya. Event tersebut yang nasional dan secara budget memang tidak terlalu besar sih waktu itu. Tapi ya artinya ya cukup besar ya dibandingkan dengan event-event kita sebelumnya yang sifatnya lebih lokal gitu dan kita lakukan sendiri. Nah, ini kan event pertama kita sifatnya nasional dan bekerjasama dengan majalah remaja waktu itu. Nah, itu di pendahuluan saya jelaskan semuanya ya, termasuk identifikasi tujuan tadi. Kemudian setelah kita tulis pendahuluan, ya kita tulis metodologinya ya, artinya metodologinya oh ya kita melakukannya, oh kita melakukan kegiatan apa namanya cover girl, cover boy ya itu kan metodologi eventnya seperti itu. Kemudian ya saya melakukan pelaporannya adalah ya dari sisi pertama adalah dari sisi kronologisnya kegiatannya seperti apa aja, metodologinya. Kemudian yang kedua adalah pencapaiannya, achievementnya seperti apa. Nah itu metodologi yang saya masukkan dalam pembuatan laporan tersebut gitu. Nah itu yang kedua ya yang metodologi. Kemudian baru temuannya seperti apa ya temuannya ya misalnya antusiasnya dari peserta banyak misalnya foto yang masuk ada sekian ratus foto yang masuk gitu ya baik pria maupun wanita pesertanya dari ternyata dari seluruh Indonesia mengirimkan fotonya berarti kan ini sesuai dengan tujuan kita untuk bahwa event ini sudah dikenal oleh banyak remaja di seluruh Indonesia kan itu berarti kan pengenalan merek kita lebih bisa dikenal. Nah, itu temuan-temuan itulah yang saya kemukakan di dalam laporan ya teman-temannya. Kemudian juga misalnya ternyata yang mengirim itu juga mereka kan kita minta bikin testimoni kan mengenai produk yang kita jual walaupun mereka mungkin baru pakai pertama kali itu. Nah, dari testimoninya ternyata mereka rata-rata positif ya, walaupun mungkin itu ada unsur subjektif juga ya, karena mereka peserta. Tapi setidaknya itu bisa kita masukkan ke dalam feedback, input-input dari peserta bisa kita masukkan juga di laporan tadi gitu. Nah itu pokoknya lengkap ya teman-teman, semua temuan itu semua kita masukkan. Tentunya kita buat secara teratur ya. Jadi kita buat subjudul-subjudulnya gitu. Misalnya temuan mengenai pendapat dari peserta, kemudian pertemuan mengenai pesertanya itu ada berapa banyak, daerahnya mana itu kita buat poin-poin subjudul. Jadi lebih lebih mudah dipahami oleh atasan ya waktu itu. Nah, kemudian juga setelah temuan ya kita rekomendasinya apa gitu. Ternyata itu tadi kan rekomendasinya ini berhasil, merek kita lebih dikenal di seluruh Indonesia, kemudian penjualannya juga meningkat. Kemudian waktu itu kan kita dapat eksklusif laporan apa namanya laporan kegiatan event itu dari majalah tersebut kalau nggak salah sekitar 8 sampai 9 halaman gitu kan itu sama aja dengan kita pasang iklan 9 halaman di sebuah majalah kan itu luar biasa gitu kalau secara biaya satu halaman aja dulu 20 juta ya waktu itu udah lama sih teman-teman sebelum tahun 2010 lah itu 30 juta kan satu halaman ya kalau misalnya pas saya sampai dapat bonus 10 halaman liputan itu kan berarti 300 juta kan padahal total biaya kita untuk mensponsori itu nggak nyampe 300 juta gitu berarti kan dari sisi exposure aja dari sisi apa namanya penampakan produk kita di
di publik aja melalui majalah itu kita sudah untung dalam petik ya. Belum lagi ya itu kegiatan-kegiatan lain yang membuat yang juga mengangkat bara kita. Jadi secara artinya rekomendasinya event ini berhasil dan efisien walaupun mengeluarkan biaya katakanlah 200 juta sekian, akan tetapi itu hasil yang didapat tuh jauh lebih tinggi. Iklan gratis kita ada berapa kali, kemudian liputan berapa kali itu aja sudah berapa ratus juta kan. Nah, data-data itulah yang saya sampaikan gitu di dalam sebuah laporan tersebut. Dan rekomendasinya ya kita bisa ulangi lagi event itu di tahun depan. Tentu ya dengan masukan-masukan ya, saya berikan input-input bahwa ada hal yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Nah, jadi kurang lebih itu sih teman-teman ya, urutannya membuat langkah-langkah membuat laporan itu apapun bentuknya ya, bukan tadi kan saya beri contoh laporan event nasional yang saya handle waktu saya sebagai brand manager ya dulu di perusahaan personal perawatan tubuh ya, personal care remaja. Nah, tapi tetap tahapannya sama. Itu pertama kita buat identifikasi dulu tujuan laporannya apa. Jadi itu kita masukkan ke dalam bagian pendahuluan ya. Jadi bagian pertama dari laporan itu adalah pendahuluan, termasuk tujuan kita membuat laporan itu apa. Kemudian yang kedua adalah metodologi penulisannya seperti apa dan metodologi kita melaporkannya seperti apa. Apakah kita menuliskannya kronologis, apakah kita menampilkan riset ataupun hasil ataupun juga metodologi yang lain itu kita jelaskan. Dan selanjutnya adalah temuannya apa. Jadi kita harus bergerak dari temuan ya. Temuan itu ya bisa positif, bisa negatif. Dan kita harus jujur ya. Karena ya tentu ya kalau misalnya kita nggak jujur ya kita yang kena masalah nanti kan. Nah kemudian yang berikutnya ada rekomendasi. Nah rekomendasi itu berdasarkan temuan. Dan setelah itu baru kalau perlu kita nanti simpulkan ya. Simpulkannya kita lanjutkan lagi event ini di tahun depan gitu. Dan ya tentu kita lampirkan sewaktu itu saya lampirkan banyak hal ya. Foto yang jelas, kemudian liputan di majalah tersebut dan juga hal-hal yang lain gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Dan yang juga nggak kalah pentingnya adalah kita harus menulisnya jelas gitu. Jadi walaupun laporan tadi kan panjang ya, karena memang ya itu event cukup panjang juga. Saya buat laporan panjang ya tetap kita harus menulisnya dengan jelas gitu, clear ya. Artinya bahasanya tidak berputar-putar, tidak seperti novel, akan tetapi juga tidak seperti kita membuat pernyataan singkat gitu. Jadi tetap lengkap, tetap itu komplit, hanya memang kata-katanya lugas ya, kata-katanya jelas dan padat gitu. Jadi ya kurang lebih seperti kita menulis buku ya teman-teman ya. Kalau saya kalau menulis buku non fiksi kan ya antara lain saya terbiasa nulis buku non fiksi ini akhirnya karena itu tadi ya terbiasa nulis laporan gitu. Nah, sama kurang lebih sama sih dengan kita membuat buku non fiksi kalau kita membuat bahasanya buat laporan ya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi ya kurang lebih ya itu metodologi standar sih ya teman-temannya. Tapi setidaknya dari gambaran ini kita jadi sadar, oh ternyata kita bikin laporan selama ini toh sudah mengikuti standar penulisan suatu karya tulis gitu ya. Walaupun selama ini kita mungkin nulis hanya berdasarkan format yang diberikan oleh kantor gitu. Mungkin kantor ada pendahuluan, ada metodologi segala macam itu mungkin ada ya. Ada juga enggak tergantung kantor teman-teman ya. Kalau kantor saya terus terang nggak ada waktu itu. Kita bebas-bebas aja mau bikin laporan seperti apa gitu. Dan saya baru sadar ternyata waktu itu saya bikin laporannya dengan metode yang saya jelaskan tadi gitu tanpa sadar ya. Kan ternyata saya sudah melakukan kegiatan membuat laporan sesuai dengan alur yang tadi gitu. Nah, jadi itu sih teman-temannya kurang lebih seperti itu alurnya, langkah-langkahnya. Jadi ya istilahnya yaitu tadi, ini saya sekedar ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa ketika kita membuat menulis laporan di kantor, sebetulnya kita membuat karya tulis juga gitu. Karena struktur-struktur yang kita lakukan seperti yang tadi saya berikan secara singkat, struktur itu adalah struktur sama dengan kita membuat sebuah tulisan gitu ya. Terutama tulisan non fiksi ya, apakah ini buku marketing ataukah ini buku leadership. Nah, itu kurang lebih sama alurnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau kita sudah biasa menulis laporan di kantor, ya sedikit-sedikit kita mulai nulis novel lah, sedikit-sedikit kita mulai nulis di blog lah seperti yang saya lakukan ya. Ya akhirnya ya lama-lama jadi bukit gitu, bisa jadi 20 buku ya, alhamdulillah baik itu buku bisnis marketing maupun buku novel gitu ya. Itu antara lain ya belajarnya dari yaitu buat laporan di kantor ya teman-teman. Nah, itu ya kemudian kalau sekarang kita tadi sudah kita membahas mengenai langkah-langkah singkat, langkah-langkah praktis untuk membuat laporan di kantor gitu. Nah, sekarang kita bergerak ke metodenya ya. Ada beberapa metode penulisan sih untuk laporan kantor itu tergantung keperluan. Yang pertama adalah mungkin
metode ilmiah ya, ada dua ya, metode ilmiah dan metode naratif. Kalau metode ilmiah itu mungkin kalau yang sifatnya ada berbau ilmiah, yaitu mungkin contohnya ketika saya kan sebagai brand manager pasti ada pengembangan produk ya teman-temannya. Waktu itu kan saya megang produk itu tadi ya, perawatan tubuh untuk remaja ya, remaja putri waktu itu ya, walaupun saya putra ya. Jadi ya berarti kan saya misalnya produk seperti body lotion, body scrub, kemudian cologne, kemudian juga produk soap ya, produk liquid soap ya, sabun cair dan lain-lain itu. Nah, ketika pengembangan produk kan pasti ada memerlukan ini ya teman-temannya. Selamat bergabung Kak Lucy Setiki ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai hal-hal terkait dengan penulisan laporan di kantor gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, saya lanjutkan sebagai brand manager ya, saya tentu ya harus ada pengembangan produk ya teman-temannya. Misalnya 1 tahun saya merencanakan ada 4 kali pengembangan produk. Misalnya pengembangan produk liquid soap 1 kali, pengembangan produk body lotion 1 kali, kemudian pengembangan produk body scrub 1 kali, kemudian cologne 1 kali dalam 1 tahun. Nah itu kan ada progresnya ya, artinya saya harus bekerja sama dengan tim riset and development di kantor gitu kan, dan saya juga harus melakukan riset di luar ya, riset pemasaran. Nah itu tetap sama. Jadi kalau tadi saya ceritakan membuat laporan event, nah sekarang saya harus membuat laporan progres pelaksanaan pengembangan produk tersebut gitu, karena setiap minggu kita ada yang namanya meeting pengembangan produk gitu. Jadi kita masing-masing brand manager itu harus mempresentasikan ke direksi mengenai progres dari pengembangan produk kita masing-masing. Nah, tentu kan kita harus membuat laporannya, baik laporan mingguannya ataupun laporan total ya, artinya misalnya pengembangan produk memerlukan waktu 2 bulan. Nah, 2 bulan itu harus kita buat laporannya lagi gitu, selain laporan mingguan. Nah, itu laporan yang seperti itu menggunakan metode ilmiah gitu. Jadi misalnya itu tadi pengembangan produk, kemudian laporan untuk misalnya riset pemasaran. Jadi ya misalnya kita mau tahu nih, kita mau launching produk baru, misalnya produk baru itu belum pernah ada di pasar Indonesia gitu. Kita mau tahu apakah konsumen Indonesia bisa menerima produk perawatan tubuh tersebut ya, produk skincare tersebut. Nah, kan harus ada riset kan. Mungkin yang riset bukan kita ya, yang riset adalah kita menunjuk lembaga riset pemasaran gitu. Selamat bergabung Kak Dewing ya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, kita melakukan riset pemasaran kan, menunjuk lembaga riset pemasaran. Tapi kan tetap lembaga riset pemasaran itu setelah melakukan riset ada hasilnya kan. Hasilnya diserahkan ke kita, ke brand manager terutama gitu kan. Karena mungkin kalau level marketing manager, direksi ke atas males baca laporan lengkap dari si lembaga riset tadi. Nah, kita ini sebagai brand manager ya harus bisa menerjemahkan laporan yang panjang tersebut menjadi laporan singkat gitu. Nah, ketika kita merumuskan hasil laporan dari lembaga riset tersebut, nah kita tentu akan membuat laporan kecil lah, laporan ringkas kepada direksi juga atau kepada senior manager saya waktu itu ya, marketing manager lah. Itu saya harus menggunakan metode ilmiah tentu ya, karena tetap ada penjelasan belasan yang sifatnya teknis ilmiah. Nah, itu yang pertama, metode ilmiah. Ini mungkin terbatas ya, mungkin teman-teman di bidang marketing yang banyak melakukan itu. Kalau teman-teman di bidang sales, di bidang accounting, di bidang HRD, kalau bidang operation, bidang pabrik, manufacturing mungkin bisa jadi menggunakan metode ilmiah juga. Misalnya, mau menerapkan metode produksi baru gitu, atau misalnya kita seperti saya dulu, saya kantor membuka pabrik baru di luar kota. Nah, tentu kan si pihak departemen pabrik, divisi pabrik, ya harus membuat laporannya kan, progresnya ataupun juga laporan pelaksanaan pembangunan pabrik. Nah, itu pasti harus menggunakan metode ilmiah. Nah itu pertama teman-temannya, metode membuat laporan di kantor itu metode ilmiah. Nah, kemudian yang kedua ini adalah metode naratif. Nah, metode naratif itu adalah metode kita membuat laporan itu kronologis ya. Tadi saya jelaskan tadi, ketika saya membuat laporan event pelaksanaan lomba cover girl, cover boy di kerjasama dengan sebuah majalah remaja, itu saya membuat laporannya kronologis karena ya saya urut-urutan, walaupun ya itu tadi tetap walaupun kronologis ada temuannya apa, kemudian ada rekomendasinya apa, kemudian kesimpulannya apa, itu tetap ada gitu ya. Tapi tetap secara umum saya membuatnya dengan gaya penulisan naratif gitu. Nah, jadi itu teman-temannya, secara umum ada dua metode penulisan laporan di kantor, ilmiah dan naratif ya. Secara umum sih kebanyakan naratif saya pikir ya. Kalau ilmiah mungkin dari tadi hanya di marketing ya, pengembangan produk, dan juga di pabrik ya ketika melakukan
pengembangan metode produksi baru ataupun ketika membuat pabrik baru gitu. Secara umum lainnya adalah naratif. Jadi kita bertutur lah, bahasa tutur ya, seperti kita membuat inilah buku marketing, buku leadership, itu ya bahasanya bertutur gitu. Jadi itu sih teman-temannya, harus dibedain juga gitu. Jangan sampai ketika membuat, misalnya saya ketika membuat laporan pengembangan produk baru ya saya tidak bertutur, oh dari mulai tahap A sampai B sampai Z. Enggak, saya pasti akan bisa jadi lompat-lompat, tapi saya jelaskan secara ilmiahnya seperti apa gitu. Misalnya, oh saya akhirnya kita melakukan riset, apa menggunakan bahan baku A, ternyata bahan baku A itu bagus, hanya mahal kan, ada hitungan biayanya, dan berarti ya saya rekomendasikan menggunakan bahan baku B, walaupun bahan baku B itu secara umum jarang dipakai di pasar, tapi ya masalahnya tinggal bagaimana nanti menjelaskan ke konsumen. Nah, itu adalah tugas saya sebagai brand manager. Kan lebih ke ilmiah ya, lompat-lompat gitu, bukan nggak harus urut gitu. Jadi ya saya menggunakan kalau untuk pengembangan produk baru ya dengan metode ilmiah gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kemudian, nah sekarang laporan yang saya bilang tadi, laporan itu kan tadi formatnya kurang lebih sama ya, eh, laporan apapun. Nah caranya pun juga kurang lebih sama, walaupun tetap harus disesuaikan dengan bentuk laporan teman-teman semua ya di kantor itu seperti apa gitu. Nah caranya adalah yang pertama sama, tentukan tujuan ya. Jadi apapun kita mau menulis apapun di depan tuh harus clear teman-teman tujuannya apa gitu. Jadi jangan sampai atasan kita, bos kita baca dia nggak ngerti maksud kita membuat laporan ini apa, baru kita jelasin di bagian bawah kesimpulan gitu. Di bagian awal tuh nggak sering kali ya yang ya saya amati dari teman-teman lah. Saya pun juga kadang dulu juga sering begitu. Langsung kita lah begitu buat laporan tuh nggak ceritain dulu tujuan kita buat laporan itu apa, tapi langsung kita tulis, langsung kita buat misalnya laporan event, langsung kita jelasin kronologisnya seperti apa gitu. Padahal harus ada poin tujuan di depan. Maksudnya apa? Jadi atasan itu tahu, oh ini event memang laporan event, tapi laporan ini dibuat untuk apa? Oh, menunjukkan bahwa event ini berhasil karena ya apa menaikkan merek, kemudian menaikkan penjualan. Nah, baru nanti jelaskan di bawah gitu. Jangan kita tidak jelaskan tujuan langsung masuk ke inti, dijelaskan tujuan penulisan itu di bawah. Nah, itu harus di depan ya teman-temannya tujuan penulisan. Yang kedua kumpulan informasi ya, kumpulkan informasi, informasi kita kumpulkan sesuai dengan tujuan yang kita bikin. Jangan kita mencari informasi yang tidak sesuai dengan tujuan kita buat tulisan. Kalau tadi misalnya kita ingin menunjukkan bahwa merek kita meningkat karena kita melakukan event tersebut, kemudian penjualan meningkat ya, saya fokus mencari data mengenai peningkatan merek, pengenalan merek dan juga peningkatan penjualan ya dengan berbagai sumber yang ada gitu ya. Nah, kemudian juga ya harus ada rencanakan struktur juga teman-teman. Jadi walaupun membuat laporan tetap ada struktur ya. Seringkali ya ya kalau saya perhatikan tim saya ya ataupun juga kolega saya lah, mereka mungkin tidak terbiasa buat laporan. Jadi buat laporan tuh ya seperti membuat karangan gitu. Apa tidak ada strukturnya. Jadi benar-benar seperti membuat kita baca koran gitu. Baca koran udah terus itu tulisan semua. Padahal kan sebetulnya kita bisa buat strukturnya kan. Kita harus buat judulnya apa, kemudian subjudulnya apa. Kita pisah-pisah nih. Ya seperti saya bilang tadi kan. Harus ada misalnya temuannya apa ya. Temuan pun juga harus jelaskan. Temuannya pertama temuan dari kalau event ya, persiapan event tuh apa aja yang kita temukan. Kemudian pada waktu pelaksanaan event tuh apa aja yang kita temukan. Kemudian setelah event selesai apa aja yang kita temukan ya. Paling nggak kita bagi 3 ya. Sebelum event, pre-event, kemudian selama event dan post eventnya seperti apa. Nah itu jadi kita tetap harus membuat struktur gitu. Jangan kita membuat banyak yang saya lihat laporan teman tuh menulisnya ya seperti membuat tulisan karangan aja gitu ya. Ya mungkin lebih mudah membuatnya, tapi bagi atasan, terutama atasan kan nanti saya jelaskan di bagian akhir teman-teman, bahwa kita membuat laporan itu juga harus sesuai dengan gaya kepemimpinan atasan kita gitu. Jadi walaupun kita menggunakan format yang sama, tapi gaya kepemimpinan yang berbeda, kita harus membuat cara-cara yang tulisan yang berbeda juga. Nah, kalau misalnya atasan kita suka baca novel misalnya, ya nggak masalah ya kita buat cerita tanpa struktur begitu gitu. Tapi kalau misalnya atasannya tuh maunya simple, maunya intinya apa, poinnya apa, kita cerita panjang-panjang. Nah itu bisa masalah gitu kan. Kayak saya pernah kejadian waktu itu ada ya kolega saya ya di departemen head membuat laporan ke owner. Waktu itu owner sedang ke luar negeri ya, ada kegiatan perjalanan bisnis ke luar negeri, dia dalam bentuk email. Kebetulan saya di CC kan ya karena saya terkait dengan laporan tersebut. Laporannya itu ya laporan seperti buat
karangan gitu, gitu. Apalagi itu di badan email ya, istilahnya masih mending di dalam format Word, di badan email. Nah, yang ada adalah ya mungkin si bos itu di luar negeri lagi sibuk kan, kemudian juga mungkin ada time lag ya, mungkin kalau di Amerika dengan kita kan beda berapa ya, 12 jam gitu. Kita kirimnya pagi, dia bacanya malam gitu kan. Situasinya mungkin sudah dia sedang ya lagi gak happy lah atau mungkin lagi gak mood gitu. Ya malah ngamuk gitu teman-teman dia karena apa? Panjang gitu. Padahal kalau dia bisa saya perhatikan kalau dia tulisan panjang itu berhalaman-halaman page email itu dia bisa singkat tuh hanya satu halaman nggak nyampe gitu. Kalau dia tulis poin-poinnya, nah kalau misalnya dia full hanya tulis poin-poinnya aja secara struktural dan tidak lompat-lompat, ya mungkin si bos nggak akan marah ya. Ya karena itu tadi si bos kan ya kita tahu lah, owner kan nggak mau lah dia baca bertele-tele kan, maunya langsung ini apa namanya laporannya gimana, kemudian alternatif usulannya apa, dan apa yang kita pilih gitu. Udah kita serahkan ke owner keputusannya gimana kan maunya begitu kan cuma simpel gitu aja gitu struktural gitu bukan cerita-cerita panjang. Nah jadi ini sekedar contoh teman-temannya bahwa struktur membuat laporan pun kita harus sesuai apa kita harus buat ya jadi harus teratur dan itu nanti disesuaikan dengan karakter bos kita ya nanti di bagian belakang sih pembahasan teman-teman. Selamat bergabung Kak Sweet ya ya kita sekarang sedang membahas ya segala hal terkait dengan membuat laporan di kantor lah jadi ya apa namanya ya mungkin bisa buat masukan teman-teman yang suka bikin laporan di kantor ya supaya oh ada wawasan lah bagaimana membuat laporan yang tepat lah di kantor gitu. Nah, sekarang kita balik ke cara lagi. Tadi kita pertama adalah tentukan tujuan, kemudian kumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan, kemudian buat struktur. Jadi ya kalau kita membuat laporan itu jangan membuat seperti membuat novel, tapi kita seperti membuat buku lah. Jadi ada poin-poinnya dan harus apa struktur ya, nggak lompat-lompat gitu. Dan yang keempat adalah gunakan bahasa yang jelas. Ini juga sih. Jadi bahasanya harus nggak usah bahasa panjang-panjang, tapi bahasa lugas aja gitu, bahasa-bahasa singkat. Nah, sehingga juga bacanya lebih mudah gitu. Apalagi kalau tadi itu teman saya menulisnya di email kan, dan mungkin ya nggak tahu owner bacanya di laptop apa di handphone saya nggak tahu kan itu kan mempengaruhi juga gitu. Nah, kemudian ya apa namanya tentu nah, setelah kemudian kita kemukakan temuan. Jadi ya intinya adalah kita kemukakan temuan, kemudian kita rekomendasi apa dan kemudian kesimpulannya apa. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau si bos saya, owner saya dulu, dia pokoknya maunya ada temuan apa, kemudian dari kita rekomendasinya untuk mengatasi masalah temuan itu apa, dan dari beberapa rekomendasi itu apa yang kita usulkan. Satu usulan yang kita usulkan ke bos. Maunya dia gitu aja gitu, simple. Nggak usah berpanjang-panjang gitu. Nah, kurang lebih sama sih intinya ya kita harus membuat itu intinya buat struktur ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalau misalnya dari kantor teman-teman nggak ada format membuat laporan, teman-teman tetap harus membuat strukturnya sendiri gitu ya. Tentu kalau teman-teman bingung ya bisa bertanya ya dengan teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman karyawan baru nih masuk ya, tentu kan harus bisa bertanya dengan kolega, kemudian kalau dengan atasan gitu bagaimana formatnya. Tapi teman-teman harus pegang prinsip bahwa laporan kantor itu harus struktur dan juga harus ringkas ya. Jadi jangan saya jelaskan tadi si owner saya maunya seperti itu ringkas, dia nggak mau berpanjang-panjang gitu. Nah, itu sih teman-teman ya. Nah, kemudian sekarang ini tadi baru cara ya teman-teman caranya kurang lebih ya itu walaupun standar tapi ya ini setidaknya saya mungkin hanya reminding aja sih teman-teman ya. Bagaimana kurang lebih kita membuat laporan di kantor. Jadi ya kalau teman sudah melakukan ya alhamdulillah ya berarti ini sudah benar. Tapi kalau teman-teman mungkin masih belum menerapkannya ya mungkin ini bisa jadi masukan buat input teman-teman gitu. Nah, sekarang kita bahas jenis ini ya. Teman-teman kalau yang ditanyakan boleh ini ya langsung ditanyakan teman-teman ya. Jadi kita bisa interaksi gitu ataupun mungkin teman-teman ada komentar oh kalau di kantor saya beda Kak seperti ini bukan seperti itu. Nah, itu bisa nanti kita bahas ya, teman-teman. Jadi ya kita kan saling mengisi ya. Tiap kantor kan punya karakter sendiri. Di kantor saya mungkin seperti itu, kantor teman-teman beda. Nah, saya bahas ini pun juga berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan apa yang saya peroleh kita kasih cari informasi ya untuk pembahasan ini gitu. Nah, sekarang kita ke berikutnya jenis-jenis laporan. Laporan itu ada bermacam-macam teman-teman ya. Teman-teman pasti udah tahu lah. Hanya mungkin secara pengelompokannya mungkin teman-teman baru sadar seperti ini. Tapi pasti teman-teman sering lakukan juga gitu. Yang pertama adalah laporan periodik ya. Laporan periodik biasanya laporan bulanan, laporan minggu, laporan tahunan ya.
Untuk level tertentu laporan mingguan. Kalau saya kan level departemen head ya. Kalau tim saya junior manager, supervisor itu biasanya mereka buat laporan mingguan. Gitu. Jadi buat laporan mingguan. Nah itu kalau laporan mingguan biasanya sih simple. Misalnya mereka melakukan apa, kemudian temuannya apa, kemudian mereka rekomendasinya apa, solusinya dan kesimpulannya apa yang harus dipilih. Nah, itu sama sih kurang lebih sama dengan maunya owner saya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu mereka biasa begitu hanya mungkin di level mereka ya supervisor ya laporannya biasanya ke junior manager ke saya gitu. Nah, itu kalau mereka, tapi kalau kita biasanya sih di level departemen ya laporan bulanan. Kalau laporan bulanan biasanya ya kalau tergantung posisi ya. Waktu saya masih brand manager ya saya pegang dua brand misalnya ya bagaimana perkembangan dua brand saya itu selama 1 bulan itu baik dari perkembangan penjualannya, perkembangan distribusinya, perkembangan mereknya, perkenalan mereknya, kemudian juga perkembangan apa namanya perkembangan kegiatan aktivitasnya apa saja, dan juga kalau lagi ada pengembangan produk baru di bulan tersebut ya, bagaimana progresnya gitu. Kemudian apakah ada saran, apakah kan kita boleh mereject suatu project pengembangan produk baru teman-teman kalau misalnya tidak menguntungkan kan ya bisa jadi oh ini produk ini harus di reject kecuali misalnya kita ganti bahan bakunya tidak bahan baku A tapi bahan baku B sehingga harganya bisa kompetitif. Kalau kita paksakan pakai bahan baku A walaupun itu kan menjadi produk yang paling unggul di pasar ya kita nggak akan bisa jual gitu kan. Nah itu jadi itu ya laporan periodik bisa ya kalau tahunan ya jelas sih laporan pertanggungjawaban tahunan sih ya itu biasanya sih nightmare ya apa namanya ya ya mimpi buruk tergantung sih kalau penjualannya bagus ya bisa jadi itu kita semangat ya tapi kalau penjualannya nggak bagus nggak capai target ya ya siap-siap aja gitu ya dapat dapat inilah teguran lah gitu di depan forum ya. Nah, itu sih teman pertama ya jadi laporan periodik ya bisa bulanan, bisa tahunan, bisa bulanan, bisa tahunan, bisa juga mingguan gitu kan. Bahkan ada harian ya kalau saya dulu pegang tim visual merchandiser ya mereka menata pajangan kita di toko apa namanya mereka buat laporan harian gitu. Walaupun formatnya simpel, kita sudah buat formatnya simpel. Jadi paling tidak kita tahu nih kondisi toko di sini pendapat toko di situ seperti apa. Walaupun kita nggak datang sendiri kan, yang datang hanya merchandiser sama supervisornya. Tapi kita yang level di atasnya kan tetap bisa ada gambaran kan, ada foto segala macam gitu. Nah, itu teman-temannya yang pertama adalah laporan periodik. Kemudian yang kedua adalah laporan proyek. Nah, kalau laporan proyek itu ya kurang lebih sama tadi misalnya laporan event ya, pelaksanaan event. Ataupun juga misalnya laporan pengembangan produk baru gitu. Misalnya kalau teman-teman di finance accounting mungkin laporan misalnya ada proyek pengembangan software keuangan di kantor SAP misalnya tadinya pakai tradisional mau pindah ke SAP itu kan ada laporan proyeknya mungkin bisa begitu juga gitu. Kalau misalnya HRD ya laporan apa namanya proyek ya mungkin misalnya ada program manajemen training kan teman-teman di kantor bisa jadi ada program manajemen training kan harus dipantau kan sih misalnya dia menjadi manajemen training 1 tahun pindah-pindah departemen. Nah itu biasanya seperti itu kalau di HRD ya. Nah itu laporan proyek sih artinya laporan suatu kegiatan yang ada periode akhirnya. Jadi walaupun periodenya panjang berapa bulan tapi ada saatnya berhenti ya ketika kita pengembangan produk baru misalnya 6 bulan misal mengembangkan produk baru ketika sudah selesai sudah launching ya itu kan berarti proyek itu berhenti. Nah itu berarti laporan yang sifatnya proyek ya yang bisa ada periode waktu yang tertentu gitu. Nah kemudian eh, yang berikutnya adalah laporan perkembangan hasil gitu. Apa namanya laporan perkembangan hasil yaitu lebih kepada sebetulnya sama sih temennya kalau laporan perkembangan hasil itu ya kurang lebih sama dengan laporan proyek gitu. Hanya kadang perkembangan itu bukan suatu proyek ya. Kalau proyek kan saya bilang ada berhentinya. Misalnya laporan HRD, laporan ini pengembangan manajemen training itu ada berhentinya 1/2 tahun, proyek selesai, apa pendidikannya selesai kan. Tapi ada juga misalnya HRD bikin laporan ini apa namanya turnover karyawan, keluar masuk karyawan. Nah, itu kan setiap bulan pasti bikin kan. Nah itu berarti kan laporannya perkembangan hasil. Walaupun jadi nggak proyek ya, ada tetap berlangsung jalan terus gitu. Nah itu yang ketiga ya perkembangan hasil. Kemudian yang keempat adalah laporan ini gitu, penelitian ya. Ya biasanya itu tadi itu biasa
Kalau tadi pengembangan produk baru yang sifatnya di HR apa di R&D itu bisa jadi masuk ke penelitian ya. Kalau misalnya produk itu ada produk baru yang adalah inovasi ya. Jadi misalnya produk itu sebelumnya belum ada di pasar gitu. Misalnya lotion apa namanya lotion yang bisa berfungsi sebagai misal ya misalnya sebagai inilah gitu apa ya apa namanya ya kalau dulu kan lotion lotion aja terus ada lotion yang mengandung anti ini kan anti apa namanya radiasi SPF segala macam. Nah itu kan sebelumnya kita nggak pakai SPF, kemudian kita pakai SPF. Nah itu kan berarti kan ada pengembangannya seperti apa nih? Bisa nggak formula kita ditambahkan dengan SPF gitu? Nah itu berarti kan ada unsur penelitian. Nah kalau laporan dari tim R&D itu ya biasanya laporan masuknya laporan penelitian gitu. Eh, Ataupun juga misalnya itu tadi kalau misalnya tadi tim HRD ketika apa namanya tim finance akan menerapkan SAP kan pasti ada unsur penelitiannya juga kan apakah sistem komputer kita sesuai dengan SAP yang ditambahkan. Nah, itu bisa jadi nanti bentuknya justru ke laporan penelitian kalau fokusnya adalah kepada inovasi dari pengembangan software keuangan gitu. Itu sih teman-teman kurang lebih laporan tahunan, laporan proyek, laporan pengembangan hasil, dan laporan penelitian gitu. Kurang lebih itu sih teman-teman ya. Kemudian tips ya menulis laporan di kantor ya tadi sih saya sudah sebut sih teman-teman ya ini sekedar rangkuman aja, simpulan aja sih tipsnya adalah yang pertama ada tujuan utama. Itu penting teman-temannya. Sering itu yang saya lihat sering kali teman-teman lupa gitu. Kita menulis laporan, tujuan menulis laporan itu tidak jelaskan di awal, tapi di bagian tengah atau bahkan di kesimpulan gitu. Nah, si bos itu sudah berpikir kemana-mana, baru tahu tujuannya itu di belakang gitu. Nah, makanya supaya bos itu tidak punya dugaan yang salah, tidak punya pikiran yang kemana-mana ya, kita harus tetapkan tujuan kita buat laporan itu di depan ya teman-teman ya, di bagian depan. Ketika kita membuat pendahuluan laporan itu udah harus tujuannya itu harus kita tampilkan di depan gitu. Tujuan utama kita membuat laporan dan ya kita kalau perlu buat subjudul teman-temannya. Jadi jangan kita membuat tulisan panjang berapa halaman tanpa subjudul sehingga yang harus memilah-milah atasan kita sendiri. Oh tulisan ini mengenai ini, bagian ini mengenai ini. Jangan atasan yang buat ya, yang harus memilah-milah. Kita memilah-milah dengan membuat subjudul. Jadi misalnya dari ada 5 subjudul teman-teman atasan kita yang tertarik 2 subjudul ya udah berarti dia akan melewatkan yang 3 subjudul yang dia anggap gak penting dan akan fokus ke 2 subjudul yang ini ya yang menjadi fokus dia gitu. Jadi kita beri kebebasan pada atasan kita untuk menilai karena menurut kita penting belum tentu menurut atasan kita penting kan. Nah, makanya kita buat subjudul sehingga juga memberi atasan kita mana yang harus dia baca, mana yang nggak dia harus baca. Kalau misalnya dia mungkin merasa nggak perlu baca atau waktunya lagi padat ya, atau mungkin lagi keluar kota ya, seperti owner saya tadi keluar negeri kan dia nggak semua laporan mau dia baca gitu. Dia hanya laporan yang menurut dia penting ya, makanya harus dibuat subjudul-subjudul tadi ya. Nah, kemudian juga gunakan referensi sih, artinya ya kalau kita perlu data penguat ya kita harus menggunakan referensi. Kalau saya misalnya tadi untuk memperkuat hasil dari event cover boy, cover girl yang produk saya sponsori ya saya menggunakan data referensi yang kuat ya dari Asian Nielsen gitu. Jadi menunjukkan ya itu kuat, jadi istilahnya nggak bisa dibantah lah gitu ya. Jadi usahakan kita menggunakan data referensi dan data referensi itu kuat gitu. Jadi atasan kita juga yakin dengan yang kita tulis gitu. Dan kemudian ya yang selanjutnya ya jangan lupa untuk revisi dan edit ya teman-teman. Itu pengalaman lagi sih. Tim saya juga sering begitu gitu. Mungkin karena dia sibuk, dia membuat laporannya itu di last minute ya. Jadi misalnya laporan mingguan. Kita biasa laporan mingguan itu hari Senin ya, harus dibuat kan. Nah, saya sih biasa selalu menyarankan hari Jumat itu sudah harus dibuat laporan gitu sehingga hari Senin itu tinggal ya edit-edit sedikit, revisi sedikit, baru laporan itu dikirim ke saya gitu pada sore harinya. Nah, seringkali mereka karena mungkin sibuk, mereka buatnya hari Senin pagi gitu kan. Nah, Senin pagi dengan segala hektiknya, I hate Monday segala macem, akhirnya mereka kirim ke saya, email ke saya sore, ya mereka baru selesai gitu. Mereka belum sempat edit, mereka belum sempat, ya mungkin edit sudah, kemudian revisi udah, tapi ya karena buru-buru ya nggak sempurna gitu, masih ada yang tertinggal gitu. Saya sih nggak pernah masalahkan typo, tapi kalau ada informasi yang salah ataupun ada hal-hal yang terlewat tapi harusnya dilaporkan ya itu problem sih bagi saya gitu ya. Walaupun ya saya biasanya hanya tegur sih, tapi kan artinya kita jangan abaikan proses revisi dan proses editing tadi gitu. Jadi sama dengan kita tulis buku ya, novel ya. Proses revisi editing pun juga ada beberapa tahap. Nah, kalau bisa ya
proses revisi editing walaupun hanya laporan di kantor, laporan mingguan, yang ya istilahnya kita udah merem lah ya, itu istilahnya udah sesuatu yang rutin ya. Sebisa mungkin selamat bergabung ke Quincat ya, kita sedang membahas mengenai segala hal terkait dengan membuat laporan di kantor gitu. Jadi ya kita yang bekerja nih ya, terutama laporan ke bos itu seperti apa gitu. Nah, jadi itu temannya revisi dan edit itu juga harus kita buat bertahap ya, kita nggak sekali jalan kalau memungkinkan gitu. Ya kalaupun waktunya ini padat misalnya hari Jumat nggak sempat buat ya, ya korban lah ya teman-teman ya. Saya selalu menyarankan tim saya pun juga melakukan itu gitu. Korban hari Sabtu atau hari Minggu lah, hari Minggu malam atau Minggu sore lah kan itu kita sudah biasanya udah liburan 2 hari kan. Hari Minggu malam tuh mulai kita persiapan mental untuk kerja besok ya kita sih buat laporan aja pada saat itu kan. Nggak memasukkan waktu libur sih karena kan malam Senin tuh bisa dianggap sudah malam ini ya udah malam hari kerja ya karena malam malam Sabtu kita sudah anggap sebagai akhir pekan. Nah, makanya malam Senin hari Minggu malam nah itu udah tanda petik udah masuk waktu kerja gitu. Jadi ya jangan inilah ya jangan sayang-sayang menggunakan waktu setidaknya untuk membuat laporan ataupun setidaknya melakukan revisi editing laporan. Itu sih kurang lebih tipsnya tuh teman-teman ya. Tujuan utama jangan lupa subjudul itu jangan lupa. Jadi atasan kita bisa pilah-pilah, bisa pilih-pilih mana yang perlu dibaca mana yang enggak. Kemudian juga referensinya juga harus kuat kalau bisa ya, kalau perlu kecuali kalau laporannya, kalaupun itu laporan yang rutin misalnya, misalnya tim ini apa supervisor merchandising saya, dia punya tim beberapa orang kan yang keliling toko untuk memerapikan display. Oh, dari masukan dia mungkin ini apa namanya toko berharap supaya diberi tambahan misalnya tambahan banner atau tambahan posternya. Ya harus ada referensinya, dia toko yang mana gitu kan, toko banyak gitu. Mungkin dia bilang toko minta hanya satu toko yang minta gitu. Sementara kita punya toko misalnya toko modernnya market ya, hypermarket mungkin kita masuk di 10 supermarket, 10 hypermarket. Itu bukan toko ya, maksudnya Matahari, kemudian Hero, Superindo gitu, Giant, ya kalau dulu Giant ya. Nah itu maksudnya per kategori toko, nah itu harus dijelaskan gitu, harus ada referensinya. Ini yang ngomong ini siapa gitu dan berapa banyak. Jadi ya saya sebagai atasan juga bisa milah, oh nih kalau jangan ngomong cuma satu toko, yang lainnya nggak ngomong ya ngapain diikutin gitu. Walaupun kalau mau diikutin ya toko itu aja gitu. Jadi referensinya harus jelas ya, tidak perlu harus seperti saya bilang tadi laporan Asi Nielsen gitu. Selamat bergabung ke Moon Lixol ya. Kita lanjutkan lagi. Nah referensi itu harus jelas teman-temannya. Bukan harus misalnya Asi Nielsen bukan. Ya itu tadi referensi yang dari toko mana yang kasih tahu itu mini itu juga masuk kategori referensi gitu. Yang penting adalah menguatkan bahwa yang kita laporkan itu adalah juga berdasarkan informasi dari pihak lain, bukan sekedar opini kita, bukan sekedar pendapat kita gitu. Dan yang keempat ya ada revisi dan editing, jangan lupa ya, jangan sampai karena buru-buru ngerjain, yang penting selesai email ke atasan, tapi laporannya belum kelar ya, belum bagus gitu. Jadi malah akhirnya ya tergantung atasan. Kalau saya sih biasanya udah saya panggil, saya tanya minta penjelasannya seperti apa gitu. Tapi kan macam-macam ya, ada bos yang mungkin manggilnya bukan minta penjelasan, tapi malah marah-marah dulu kan. Itu kan tergantung ya. Jadi ya kalau sebaiknya kalau apalagi punya bos seperti itu ya hindarinlah ya, kita melakukan pengiriman laporan sebelum direvisi, sebelum diedit ya. Itu adalah proses yang sangat penting dalam sebuah menulis gitu. Nah, kemudian itu sih teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan udah hampir 1 jam nih kita bahas sekarang gaya kepemimpinan itu macam-macam kan teman-teman ya. Bos kita pasti macam-macam orangnya gitu dan setiap walaupun laporannya sama bisa jadi kalau bosnya beda gaya pemimpinannya kita bisa sedikit pendekatan yang berbeda gitu. Jadi misalnya sekarang kita punya bos si A gitu kan. Misalnya ya manajer kita ataupun GM kita misalnya atau bahkan direksi kita si A gitu. Kan bisa jadi 2 tahun ganti kan, mungkin dia pindah ataupun dia mutasi ke bagian lain. Nah, diganti oleh B. Nah, B itu karakternya beda. Nah, ketika kita buat laporan, kita juga harus sesuaikan gitu. Jangan, sama aja lah dulu buat untuk si Pak A begini, sekarang untuk Bu B, ya begitu, sama juga beginilah. Jangan sih teman-teman ya. Sebaiknya tetap teman-teman lihat karakter bos teman-teman itu seperti apa gitu ya. Kemudian disesuaikan gitu dengan karakter tersebut. Kurang lebih seperti apa. Nah, saya akan jelaskan ada 4 karakter utama ya sebetulnya sih ada 5 kayak karakter utama. Nah karakter sih sebetulnya banyak ya kepemimpinan tapi yang besarnya adalah 5 besar ini. Nah saya akan jelaskan karakter itu ciri-cirinya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan bos teman-teman nih sekarang seperti apa.
Kemudian juga tipsnya kurang lebih seperti apa gitu untuk menyesuaikan laporan kantor teman-teman dengan bos teman. Ini sama dengan kalau kita menulis novel atau menulis buku ya. Tetap ada yang namanya aturan ataupun adanya pola baku dalam sebuah nulis buku atau novel, harus perhatikan target pembacanya siapa gitu. Nah, kalau misalnya ini saya bilang target pembaca saya adalah anak buah yang bosnya otoriter, dan ini adalah untuk semua karyawan berbagai tingkatan. Jadi saya harus membuatnya bahasanya sederhana dan juga benar-benar ya tanda petik emosional lah, menceritakan suasana karyawan yang bosnya otoriter ya. Karena ini terus terang saya membuat buku ini juga ini sih curhatan teman-teman ya. Saya ketika itu saya punya bos yang sangat otoriter ya, saya membuat buku ini gitu ya. Atau misalnya ketika saya ini buku apa bekerja di suatu perusahaan yang bosnya nggak ngerti marketing tapi sok tahu marketing kan. Nah, saya bikin buku ini gitu. Branding for non branding company, atau kegiatan branding untuk perusahaan yang belum pernah melakukan branding. Akan tetapi karena buku ini tujuan pasarnya adalah orang yang belum paham marketing, ya saya menggunakannya bahasa-bahasa simpel ya, sederhana ya. Walaupun yang baca mungkin owner, mungkin yang baca direksi, tapi kan mereka adalah orang nggak belum paham marketing ya. Saya nggak bukan pakai gaya bahasa direksi, tapi pakai gaya bahasa orang yang belum paham marketing. Nah, jadi gitu teman-temannya, kita harus sesuaikan pasar kita itu seperti apa gitu. Nah, sekarang ini ya teman-teman, mungkin teman-teman yang kebetulan di marketingnya ini ya, mungkin bisa dilihat-lihat ini bukunya, sinopsisnya mungkin teman-teman ada yang akan ditanyakan bisa tanyakan ya. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan gaya kepemimpinan sesuai dengan laporan yang kita buat gitu. Nah, yang pertama adalah gaya pemimpinan visioner. Karakter dan gaya kepemimpinan visioner. Nah, visioner itu ciri-cirinya adalah dia fokus kepada inovasi gitu ya. Jadi pola pikirnya itu jangka panjang. Pokoknya dia inginnya semua laporan itu melihat ke depan, jangka panjang, dan inovasinya apa yang akan kita laporkan itu. Walaupun mungkin yang kita laporkan adalah laporan misalnya perkembangan produk baru, ataupun bahkan hanya laporan bulanan biasa aja, tapi tetap ngomongnya harus ada visi ke depan gitu. Walaupun kita cuma bicara perkembangan produk kita bulan kemarin gitu ya. Nah, jadi tipsnya adalah ya kita harus bicara inovasi, kita harus bicara jangka panjang gitu. Ya misalnya nih saya kasih contoh ya, saya menjelaskan penjualan produk saya yang brand yang saya pegang, brand brand produk remaja ya, perawatan tubuh produk remaja. Nah, ketika saya jelaskan penjualan, kemudian menjelaskan masalah-masalah di pasar seperti apa, ya saya akan menjelaskannya lebih ke inovasi. Artinya, oh karena ternyata penjualan kita saat ini agak menurun, Pak, itu karena adanya banyak kompetitor yang menawarkan promosi penurunan harga, sementara kita belum punya kebijakan penurunan harga. Nah, saya tidak bicara, ya udah Pak, berarti kita turunin harga aja gitu. Biar kita harganya sama dengan kompetitor. Itu kan berarti nggak bicara jangka panjang kan, turunin harga tuh jangka pendek gitu. Kalau saya buat laporannya seperti itu, rekomendasinya mungkin bisa dijewer sama si bos kan, sama direksi kan. Nah, saya berkatanya dengan lain. Saya bilang, Pak, daripada kita misalnya melakukan penurunan harga juga, bagaimana kalau kita tetap harga tetap, tapi kita tambahkan benefit dari produk kita. Kita misalnya tadi ya, lotion kompetitif kita lotion yang sama-sama tidak ada SPF-nya. Nah, kita tambahin SPF, Pak. Harga kita nggak usah kita turunin, tapi kita menurunkan keuntungan. Sama kan, daripada kita menurunkan keuntungan dengan menurunkan harga, itu sama aja nanti ya lingkaran setan. Kompetitor kita turunin harga lagi. Nah, kita nggak usah nurunin harga, tapi kita tambahin SPF misalnya untuk tambahan lotion. Nah, jadi pembuatan laporannya harus fokusnya ke inovasi lah gitu. Walaupun itu sebetulnya hanya laporan bulanan ya teman-teman ya. Jadi itu sih kalau teman-teman punya karakter bos yang visioner ya, yang dia lihatnya ke depan, selalu ke depan, kemudian selalu melihat inovasi. Nah itu satu ya teman-temannya. Kalau kebetulan teman-teman punya karakter bos yang bergaya visioner. Nah, yang kedua adalah gaya kepemimpinan analitis. Kalau gaya kepemimpinan analitis ya dia benar-benar lihatnya kepada data, lihatnya kepada analisa, lihatnya kepada fakta gitu. Jadi laporan teman-teman harus banyak tabel-tabel, harus banyak grafik-grafik yang menjelaskan angka dan data gitu. Jadi misalnya tadi sama hal yang sama ya, mau laporan bahwa penjualan pada tahun ini pada bulan ini kemarin ini agak turun karena kompetitor banyak turunin harga. Dia akan minta data, oh kompetitor apa aja yang nurunin harga, harganya turunnya berapa persen, turun harganya tuh mulai kapan, kemudian kita mulai penurunan penjualannya tuh mulai kapan, dan kemudian misalnya apakah penurunan harga tersebut
apa namanya, dilakukan untuk semua varian produk yang sama, misalnya lotion. Apakah hanya lotion tertentu atau lotion semua varian? Kalau tertentu bisa jadi stoknya yang banyak di pabrik itu sehingga dia turunin. Tapi kalau lotion yang lain diturunin berarti ya dia turuninnya pasti sementara waktu kan. Karena ya hanya karena stoknya banyak di varian itu gitu. Nah, jadi pasti akan detail teman-teman. Dia akan menanya benar apa namanya datanya itu benar-benar dia akan tanyakan secara detail gitu. Nah, kalau bos seperti itu ya teman-teman harus siap dengan data ya. Jadi bukan sekedar ngomong, oh ke depannya seperti ini Pak, kita harus nambahkan SPF, kita harus nambahkan ini sehingga produk kita bisa bersaing tanpa menurunkan harga. Nggak bisa ngomong begitu. Dia nggak peduli. Yang penting sekarang lu penjualan lu turun, lu mau ngapain gitu. Lu harus tahu kenapa lu turun. Pasti dia ngomongnya begitu. Dia akan peduli kita ke depan mau ngapain, itu urusan nanti gitu. Nah, makanya kalau teman-teman yang punya bos yang analitis yang biasanya lihatnya fakta jangka pendek ya teman-teman harus sesuaikan ya. Jadi sama-sama melaporkan hal yang sama itu tadi penurunan penjualan produk kita karena kompetitor banyak nurunin harga, banyak promo ya. Cara menjelaskannya juga harus beda ya. Nah, ini kurang lebih seperti sebenarnya gaya kepemimpinan yang analitis gitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama gaya kepemimpinan visioner, yang kedua gaya kepemimpinan analitis. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan kolaboratif gitu. Jadi artinya bos itu suka untuk ketika membuat laporan itu tidak hanya dari si pandangan pembuat laporan gitu, tapi harus juga dari kerjasama tim. Artinya misalnya saya kan waktu saya marketing manager lah ya, kan saya punya beberapa tim ya brand manager gitu dan juga di bawahnya ada brand eksekutif gitu. Nah, ketika saya membuat laporan, misalnya saya memegang kategori produk perawatan tubuh ya, sementara teman saya marketing manager yang lain memegang kategori produk perawatan wajah ya, skincare, face care, facial ya. Nah, untuk pegang perawatan tubuh, skincare yang saya pegang ya, saya mereka si bos itu akan suka kalau misalnya ketika kita membuat laporan itu kita menjelaskan bahwa laporan ini adalah dibuat bersama dengan tim saya gitu dan masing-masing punya kontribusi. Artinya, oh kalau untuk misalnya ada usulan penurunan harga itu dari si brand manager A gitu kan, tim saya. Kemudian misalnya ada usulan untuk inovasi itu brand manager B. Ya kemudian dari usulan-usulan itulah kemudian saya usulkan ya kita jangan ikutin turun harga, kita juga inovasinya terbatas, tapi kita mungkin melakukan hal yang lain. Misalnya kita ningkatin iklan. Itu kan apa namanya? Tetap saya menulis itu memberitahukan dalam laporan bahwa laporan ini dibuat oleh tim secara keseluruhan gitu. Jadi nah bos-bos yang tipe kolaboratif itu yang dia suka untuk mendengar masukan dari tim, dia suka untuk input-input yang banyak ya, dia lebih suka kalau kita dalam laporan itu menjelaskan bahwa kita membuat laporan itu juga ini tidak hanya tulisan pikiran saya loh, ini tidak hanya pendapat saya tapi pendapat tim keseluruhan. Jadi jelaskan si tim ini masing-masing memberikan usulan apa gitu dan akhirnya ya saya sebagai apa namanya sebagai leader di produk tersebut, kategori produk tersebut ya saya memutuskan ini, tapi setidaknya saya sudah mempertimbangkan usulan ini. Nah, jadi ini teman-temannya kalau yang bos kolaboratif dia tidak nggak terlalu penting masalah inovasi. Ya kalau mau inovasi juga nggak apa-apa, tapi itu buat satu keharusan. Dan dia mungkin bisa jadi nggak terlalu detail menyecer mengenai data, tapi yang penting adalah yang kita sampaikan dalam laporan tersebut itu masukan dari tim kita juga. Jadi itu kita harus jelaskan di laporan gitu. Oh, jadi di laporan itu bukan hanya berkata terus laporan, tapi juga oh si A mau ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Akhirnya kita merumuskan untuk membuat ini. Gitu. Itu harus ada kata-kata seperti itu teman-teman ya. Kalau yang teman-teman kebetulan adalah mempunyai kepemimpinan yang kolaboratif gitu ya. Artinya ya itu tadi intinya dia suka untuk kerjasama lah. Dia nggak suka semua itu dikerjakan one man show. Jadi sepintar apapun anak buahnya, tetap dia minta laporan dibuat oleh tim dari anak buahnya itu gitu. Bukannya dibuat oleh pemikiran anak buahnya itu sendiri gitu. Itu yang ketiga ya kepemimpinan kolaboratif. Dan ketiga ada kepemimpinan yang tegas. Kalau tegas itu ya tegas, sikap kuat, disiplin, kemudian juga teguh gitu kuat ya. Sikap tegas itu ada bisa dua macam teman-temannya. Bisa jadi dia adalah otoritarian, bisa jadi otoriter. Jadi ini teman-teman kalau baca buku ini ya teman. Ini saya menjelaskan definisi mengenai bos. Bos itu ada dua ya otoriter. Jadi kalau bos yang tegas
itu bukan berarti harus otoriter, juga bisa jadi otoritarian gitu ya. Nah, mungkin saya spill ya teman-temannya, kalau teman-teman mungkin mau lihat sinopsisnya seperti apa, kurang lebih teman-teman bisa dibaca-baca lah, nanti bisa tanya-tanya ke saya gitu. Nah, kalau bos yang otoritarian itu adalah bos yang tegas, bos yang mengambil keputusan dengan keputusannya sendiri, tapi tetap dia menerima masukan dari anak buahnya gitu. Walaupun dia mungkin agak galak, walaupun dia mungkin tetap ya udah pokoknya kita laksanakan ini. Tapi ketika dia bilang melaksanakan ini, itu adalah pemikiran dia yang digabungkan dengan pemikiran kita sebagai timnya, sebagai anak buahnya gitu. Jadi tetap bukan pemikiran dia sendiri. Sehingga juga ya kita pemikirannya juga memperhatikan kepentingan anak buahnya. Itu kalau yang otoritarian ya, bos tegas yang otoritarian. Nah, kalau misalnya bos yang otoriter, ya itu kebalikannya teman-teman. Pokoknya semua harus ikut gua gitu. Lu semua nggak boleh berpendapat, lu nggak boleh ini karena gue yang paling pintar, gue lebih pengalaman dari lu pade gitu kan, lu gua ini paling hebat kalau di bidang ini, jadi ya lu ikut gua. Nah itu dan dia biasanya rada egois ya teman-temannya, pokoknya harus diikutin. Nah jadi ya tegas itu yaitu temennya bisa dua ya, bisa yang masih mau menerima masukan walaupun ya tegas dan mungkin galak, ataupun juga yang galaknya ampun-ampunan ya, artinya dia udah galak, egois, maunya menangkan sendiri, harus diikutin maunya. Nah itu ya itu masing-masing beda ya. Itu pendekatannya beda. Kalau teman tertarik sih bisa baca buku ini. Jadi buku ini menjelaskan bos otoriter, tipe-tipe bos, karakter kepemimpinan. Kemudian kalau yang bos otoriter juga ada dua, otoritarian. Kemudian juga bagaimana menghadapi bos yang otoriter gitu. Dan bagian akhirnya sih bagaimana si bos itu bisa berubah gitu. Siapa tahu teman-teman bisa nyaranin teman-teman ya, setelah baca buku ini nyaranin bos, bos nggak otoriter dong, caranya gini-gini, ini diterangkan di buku ini teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke kepemimpinan yang tegas itu, bagaimana kita membuat ini gitu tipsnya seperti apa gitu. Laporannya itu ya karena dia tegas, disiplin, ya maunya dia pasti ya saklek ya, istilahnya saklek teman-teman, ngerti ya saklek ya, saklek itu ya intinya ya udah pokoknya inilah maunya apa adanya dan udah pendek-pendek, kalau usah panjang-panjang. Jadi ya sama, jadi buat teman-teman tuh laporan aja jangan berpanjang-panjang gitu. Hanya karena teman-teman mungkin mau menjelaskan kenapa produk teman-teman itu turun penjualannya bulan kemarin karena kompetitor turunin harga, teman-teman muter-muter nih biar ada excuse ya, biar ada istilahnya pemaafan lah tanda petik ya dari bos bahwa kenapa penjualannya turun. Nggak usah, justru si bos itu kalau yang modelnya tegas itu malah malah ngamuk kalau teman-teman muter-muter demi membela diri ya, dianggapnya kita ya hanya cari alasan gitu akhirnya. Walaupun mungkin yang kita kemukakan itu benar fakta, tapi karena kita dan jelasin panjang lebar supaya bos itu benar-benar ngerti maksud kita, dianggapnya justru kita cari alasan gitu. Dia nggak mau tahu, pokoknya kenapa produk lu turun penjualannya, kenapa kompetitor nurunin harga, kenapa? Apakah karena memang harganya masih untung mereka, ataukah mereka buang untung gitu. Nah, kalau lu mau turunin harga buang untung ya ngapain gitu. Nah, sekarang gimana cara lu biar produk kita tetap nggak turun penjualannya, tapi ya nggak perlu harus buang untung. Nah, itu dia maunya tegas ya, langsung poin-poinnya tuh apa gitu. Nah, jadi ya kalau teman-teman kebetulan dapat yang seperti ini, ya laki ya beruntung dapat bos yang seperti ini, ya harus jelasinnya to the point, walaupun berarti mungkin menghilangkan beberapa informasi yang menurut teman-teman penting untuk disampaikan ya, tapi ya mau nggak mau gitu. Daripada dianggap kita cari alasan, daripada kita berputar-putar, ya udah kita tetap saklek aja gitu. Artinya ya udah poin-poinnya aja apa yang kita sampaikan, ya udah kita laporkan gitu ya. Masalah ntar dia mau marah apa enggak ya itu resiko kan ya. Istilahnya teman-teman sering bercanda ya, kita sebagian gaji kita ya untuk diomelin sama si bos kan, jadi ya nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Ini kurang lebih gitu ya teman-teman, bercanda aja sih. Nah, itu ya yang keempat, kepemimpinan yang tegas. Kemudian yang kelima adalah kepemimpinan yang empatik ya. Jadi kalau kepemimpinan yang empatik itu sih lebih menekankan kepada kesejahteraan dari timnya. Kemudian juga menekankan kepada hubungan interpersonal yang baik gitu. Jadi artinya dia ya istilahnya mungkin ya bos yang ramah, baik, tidak sombong, murah senyum, bos yang selalu membantu, selalu menolong ya, kurang lebih gitulah idealnya teman-teman ya gambarannya. Jadi ya bos-bos yang seperti itu. Nah, kalau yang
apa namanya, tips seperti ini ya gitu ya, kita juga harus memperhatikan juga dalam buat laporan gitu. Artinya ya kita harus juga tunjukkan yang pasti dalam buat laporan kita gitu. Misalnya laporan itu tadi penjualan apa penurunan penjualan ya kita juga harus tunjukkan empati nih bahwa memang penjualan kita turun Pak, tapi tim sales kita sudah support Pak habis-habisan untuk apa namanya untuk mendukung penjualan kita gitu. Kemudian kita tim pabrik kita pun juga sudah berusaha untuk mengirimkan barang tepat waktu sehingga si tokonya puas gitu walaupun harga kita lebih mahal. Jadi harus menunjukkan secara empati bagaimana pengorbanan dari tim kita ataupun juga tim yang lain yang membantu penjualan tersebut kita. Dari situ kan kita menunjukkan bahwa ya nanti si bos itu biasanya ya dia tidak akan ya ya udahlah turun nggak apa-apa lah bulan ini cuma turun 10%. Yang penting semua sudah ini nih sudah satu padu nih untuk menaikkan penjualan kembali. Ya udah yang penting gimana cara kamu besok bulan depan bisa naik lagi dengan tim yang sudah solid ini dengan kamu bisa merangkul mereka semua. Nah, itu pasti akan seperti itu kurang lebih ya teman-teman ya komentar dari bos kita yang tipenya adalah empatik sosial tadi ya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi ada saya ulangin ya teman-teman ada 5 tipe gaya kepemimpinan ya, gaya pemimpinan besar yang itu kita bisa harus menyesuaikan bagaimana kita membuat laporan kita sesuai dengan tema gaya kepemimpinan tersebut ya. Yang pertama adalah visioner. Itu dulu kita harus lebih ke arah jangka panjang nih. Omongannya harus lebih ke visi, ke visioner jangka depan. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan analitis. Nah, kita harus banyak data di situ. Ya kita ungkapkan data secara detail gitu. Jadi jangan sampai ada data yang terlewat. Jangan ada data salah teman-teman ya. Kan seringkali kita Excel agak-agak bingung, agak-agak kagok nih karena waktunya mepet kita salah hitung. Nah itu jangan sampai teman-teman itu bisa mimpi buruk ya kalau teman-teman apalagi di meeting ya bisa teman-teman dibantai itu. Nah kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan kolaboratif. Artinya dia lebih menekankan bahwa laporan itu dibuat kolaborasi dengan tim. Dia tidak terlalu melihat apa isinya, tapi bahwa laporan itu sudah dibuat berdasarkan kerjasama tim. Nah itu kalau yang tim kolaboratif ya. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan tegas, yaitu ya dia maunya laporannya singkat, lugas, tegas, dan langsung straight to the point gitu, langsung ke intinya apa gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah kepemimpinan empatik, kepemimpinan sosial ya dia lebih menekankan pada empati, artinya bagaimana misalnya support dari seluruh keseluruhan tim terhadap tim kita untuk mencapai pencapaian penjualan walaupun penjualannya kurang baik ya karena banyak alasan tapi setidaknya kita sudah satu padu nih dalam meningkatkan penjualan produk. Nah itu sih teman-teman ya kurang lebih seperti itu untuk penggambarannya ya dari apa namanya bahwa kita ketika kita akan membuat laporan ya kita harus sesuaikan dengan bos kita ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman ya. Ternyata walaupun laporan itu sudah kita buat bertahun-tahun, tapi kita bahas dalam live aja saya membutuhkan waktu hampir 1,5 jam ya teman-teman ya. Teman-teman terima kasih ya sudah mengikuti, teman-teman yang masih mengikuti. Termasuk bergabung Kak Ejang Juanda ya. Kita sudah di akhir tahapan dari mengenai bagaimana kita buat laporan di kantor. Nah semoga penjelasan 1,5 jam ini, walaupun mungkin saya ngebut ya karena materinya cukup padat, bisa berguna bagi teman-teman ya. Setidaknya bisa memberikan wawasan teman-teman untuk membuat laporan di kantor lebih baik lagi gitu. Sehingga ya tidak saja kita yang senang, buat laporannya juga lebih mudah, bos kita pun senang ya karena laporan kita juga menyenangkan dia. Walaupun belum tentu isinya menyenangkan, tapi setidaknya dengan struktur penulisan yang benar, setidaknya bos lebih bacanya lebih enak sehingga dia lebih senang gitu. Dan itu setidaknya mengurangi kekesalan dia. Misalnya kasus tadi ya penjualan kurang bagus pada bulan lalu menurun gitu. Nah kurang lebih itu sih teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tanyakan bisa teman-teman tanyakan kepada saya. Kalau memang misalnya teman-teman masih belum tahu yang ditanyakan ya teman-teman bisa nanti menanyakannya di live besok ataupun juga di lihat-lihat video saya aja nanti kasih di kolom komentar kasih pertanyaan kepada saya gitu kira-kira teman-teman apa yang ingin ditanyakan gitu. Nah jadi dari situ ya teman-teman nanti saya coba jawab ya baik lewat live ataupun juga lewat VT. Makanya mudah-mudahan teman-teman ikut bisa follow akun saya. Jadi ketika saya buat VT jawaban pertanyaan dari teman-teman, VT tersebut, video tersebut akan muncul di beranda teman-teman karena teman-teman sudah follow akun saya ya teman-teman ya. Kurang lebih itu sih teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman apa yang saya jelaskan.
Dan kalau teman-teman ada saran nih, nulis apa bahas tentang apa lagi, teman-teman bisa juga ya kasih saran ya. Kayak seperti ini kan saya membahas mengenai laporan di kantor ini adalah saran dari ini dari apa ada penonton yang minggu lalu bilang, maksudnya bahas dong selain buku atau novel. Ya misalnya apalah laporan di kantor atau apa. Nah sekarang saya coba sudah saya penuhin janji saya semoga bisa berguna bagi teman-teman semua gitu. Nah, kurang lebih itu sih ya teman-teman ya. Sudah cukup malam, mungkin teman-teman perlu istirahat. Besok selamat bergabung Kak Kairunisa ya. Kayaknya kenal deh. Nah, itu jadi kita udah membahas ya mengenai buat laporan di kantor dan tadi saya ini teman-teman ya bagi teman-teman yang mungkin telat datang ataupun juga belum sempat live ini, saya biasanya untuk live yang cukup-cukup penting materinya saya akan download itu semua materi live-nya kemudian saya potong-potong, saya buat beberapa bagian episode gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ngikutin potongan-potongan video itu dari cuplikan live kali ini di video saya. Makanya lagi-lagi teman-teman jangan lupa ya follow akun saya sehingga teman-teman bisa nanti kalau saya buat video yang saya cuplikan dari live-live saya ini yang saya nggak penting itu bisa saya ini gitu bisa saya apa saya upload teman-teman bisa langsung masuk ke beranda teman-teman ya sehingga teman-teman bisa untuk melihatnya gitu. Nah, demikian teman-temannya terima kasih ya teman-teman masih ada beberapa yang masih ini mengikuti semoga dapat berguna dan lagi-lagi teman-teman bisa mengirimkan komen di VT-VT saya, nanti saya coba jawab teman-teman ya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam.